Marvel? Marvel? Oke. Semuanya masuk nih ya. Sisa Nidia sama Marvel yang masih belum muncul. Oke. Oke, Marvel udah. Tinggal Nidia. Nah, semuanya total di kelas ini berarti ada kelas ini ada 20 atau 21? 21. Yang belum hadir siapa nih? Di sini cuma ada 21, harusnya 22 dong sama saya. Ketua kelasnya siapa nih? Saya Kak, Kenny. Ya, Ken. Siapa Ken yang belum hadir, Ken? Christine. Tadi pagi ada dia. Kemana dia? Ada. Hilang. Oh, ini dia. Itu baru masuk. Oke, udah komplit semua ya? Berarti hadir semua hari ini. Oke, berarti pertama-tama saya mau bilang bahwa di 10 IPA ini saya ngajarnya untuk mata pelajaran mat wajib sama mat minat. Jadi nanti akan terbagi jadi 2 bab sekaligus yang berjalan, di mat wajib beda, di mat minat beda. Kemudian kita sebentar. Kita buat jadi satu grup aja, tapi nanti Google Classroom-nya akan ada 2 ya. Oke. Silakan semuanya di unmute dulu. Nanti kita mau berdiskusi sebentar. Nggak apa-apa. Silakan. Boleh di unmute dulu semuanya. Oke. Nanti sekiranya kalau memang ini saya yang mute dari sini. Oke. Anabel saya mute. Oke. Udah ya. Kalau untuk perkenalan, saya rasa saya tidak usah memperkenalkan lagi. Saya sudah pernah memperkenalkan diri. Jadi langsung saya mau bahas yang pertama untuk yang peraturan kelas dulu nih. Nah. Semua udah muncul share screen saya? Udah ya, oke. Saya akan mengajar matematika wajib dan matematika peminatan di 10 IPA ini. Oke. Kemudian, nah. Oke, ini kita lihat bareng-bareng, kita sepakati bareng-bareng ya. Ini kita lihat bareng-bareng, kita sepakati bareng-bareng. Untuk yang pertama, itu waktu kehadiran. Berarti udah jelas ya, waktu kehadiran kan secara tata tertib umum juga sudah disampaikan bahwa waktu kehadiran itu adalah batasnya berapa menit? Berapa menit batasnya? Ada yang masih ingat? 10 menit ya. Jadi kalau memang terlambat, kalian menghilang tanpa kabar lebih dari 10 menit, kalau tanpa kabar 10 menit, berarti itu akan saya anggap alfa di kelas saya, di pelajaran saya. Akan ada absen hariannya gitu ya. Oke. Waktu hadiran dan sanksinya udah jelas. Kemudian selama proses pembelajaran, begini, kalau di saya, misalnya ketika saya lagi menjelaskan, baik di sini, ketika online maupun ketika di kelas nanti, kalau ketika saya menjelaskan, kalau ada yang bingung, silakan potong saja langsung, Pak, gitu. Itu maksudnya apa ya? Pak, tolong diulangi lagi ya. Tadi ini gimana ya langkahnya ya? Ini kok begitu? Bebas, itu nggak masalah. Oke. Jadi langsung aja, jangan keburu jauh. Oke.
Tapi ya pertanyaannya juga jangan yang terlalu yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lah, misalnya, Pak ini 2 tambah 3 kok jadinya 5 ya, kayak gitu kan bukan pertanyaan SMA ya maksudnya. Tapi kalau pertanyaan ini kenapa begini ya, oh ini bukan begini dong, ini harusnya seperti ini. Nah itu boleh, nggak apa-apa, kita langsung aja lebih aktif. Biasanya juga saya akan memberikan beberapa soal itu untuk diskusi, kita kerjakan bareng-bareng. Di sini kita bisa manfaatkan fitur yang annotate, nanti mungkin kita bisa coba bareng-bareng, kita bahas dan segala macam. Harap ketika diskusi itu aktif, jangan tidak aktif. Kenapa? Karena di sini ada juga penilaian ya, penilaian proses. Ada penilaiannya. Yang lebih aktif, yang aktif menjawab misalnya. Nah, itu juga menjadi satu penilaian sendiri. Nah, kemudian kalau ada kesulitan atau kendala, silakan aja ditanyakan. Boleh ketika pelajaran ini ataupun di luar jam pelajaran. Tapi tolong ditanyakannya melalui grup aja ya. Jangan japri. Kecuali benar-benar yang memerlukan apa ya, gitu silakan japri ke saya, tapi kita lewat grup aja di forum, di umum gitu. Jadi semuanya juga bisa melihat. Oke. Cukup jelas untuk yang proses? Oke, sepakat ya? Kayak gitu ya aturannya ya. Jadi kalau memang saya lagi ngejelasin, ada yang nggak jelas, tolong langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut, saya sangat santai. Tapi jangan kurang ajar ya. Tuh. Oke. Kemudian untuk pengumpulan tugas. Jenis tugasnya ya kalian sudah tahu juga, ada yang tugas individu, ada tugas kelompok, ada yang berupa project, itu standar seperti itu. Nah, kemudian sanksi keterlambatan, ini yang saya buka untuk dibahas, didiskusikan. Sanksi keterlambatan itu pengurangan nilai 10 poin setiap hari keterlambatan. Berarti kalau terlambat 2 hari, potong 20, setelah 3 hari, potong 30, udah otomatis nggak tuntas sih kalau dipotong 30, seandainya pun kalian dapat 100. Bagaimana? Setuju nih? Bagaimana? Setuju? Ya, Pak. Setuju ya? Jadi usahakan tepat waktu. Jangan sampai kalian ngumpul tugasnya telat. Karena kalau sehari terlambat, itu dikurangi 10. 2 hari, kurangin 20. Artinya kalian harus dapat 100. Kalau telat 2 hari, baru bisa mendapatkan nilai 80 gitu kan, tuntas. Kalau udah 3 hari, udah jauh dari tuntas. Nah, saya nggak mau juga ini kecurangan. Kalau memang nggak bisa, silakan tanya. Kerjakan semampunya. Jangan sampai kalian langsung ngambil punya temen, tanpa kalian buat, langsung kalian kirim lagi gitu. Itu udah pasti dah. Saya tidak ada ampun ya. Saya akan memberikan nilai 0. Dan nggak ada kesempatan untuk perbaikan. Kalau memang nanya temen, kalau kalian masih melihat hasil punya teman, itu masih, menurut saya masih lebih mending ya. Daripada misalnya harus dikerjakan, bikin slide presentasi, PowerPoint. Oh, punya teman diganti namanya nih. Misalnya Betran yang bikin diganti jadi nama Amanda. Karena 2 nama ini yang di layar saya nih yang terdekat. Nah, itu akan saya berikan nilai 0 itu. Ada ampun, dua-duanya yang memberikan maupun yang melakukan. Itu ya. Cukup jelas aturannya ini? Iya, Pak. Jelas ya. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Oke. Lalu untuk tes, kuis gitu kan segala macam, sama. Jenis tesnya ada beberapa macam, bisa boleh kuis, bisa berupa PG maupun berupa esai misalnya, nanti tinggal di Google Classroom dan segala macam. Dan kalau untuk ulangan akhir semester, kita pakai yang CBT MTS, kemarin sudah diuji cobakan. Lalu sanksi untuk kecurangan. Nah ini, jangan sampai kalian misalnya ketahuan ya, beberapa modus, pakai headset, nanti telepon-teleponan. Saya ngawasin dan saya cek gitu kan, saya ketika memang itu terbukti dan tangkap, langsung nilai 0 dan nggak ada remedial. Nggak ada remedial. Oke. Kalau memang nanti nilai ulangan itu ada yang kurang dari KKM atau kuis,
saya masih memberikan kesempatan remedial, bisa berupa tugas susulan atau memang nanti ada sesi untuk saya menjelaskan lagi, tapi itu di luar jam pelajaran. Jadi di luar jam pelajaran, semacam kayak tambahan. Oke. Untuk susulan juga kemarin udah jelas di aturannya, kalau memang kalian sakit atau berhalangan, orang tua menghubungi ke wali kelas, sehingga ketika ada penilaian, itu masih bisa diberikan susulan. Oke, cukup jelas? Mungkin kalian ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman ya. Sekarang dilihat dulu gambaran materinya untuk... Ya, ada yang nanya? Baik, nanya. Ya, Prisil? Kalau pakai kalkulator termasuk curang nggak? Nah, kan ulangan itu nanti kan aturannya jelas ya. Kalau ulangan tidak boleh menggunakan alat bantu hitung. Tapi kalau kalian lagi mau ngerjain tugas, misalnya nih lagi ngerjain tugas di rumah kalian menggunakan kalkulator. Menurut saya tidak masalah, tapi kalian akan kehilangan kemampuan untuk keterampilan berhitungnya. Karena kan ketika ulangan beneran kan nggak pakai kalkulator gitu loh. Tapi kalau ulangan pakai kalkulator ya jelas-jelas itu sih. Kecuali memang diizinkan ya, beberapa mata pelajaran ada yang mengizinkan beberapa mata pelajaran. Misalnya mungkin accounting boleh, atau di maths mungkin boleh, tapi di matematik kalau untuk ulangan nggak boleh. Tapi kalau untuk tugas ya silakan aja, kalian bisa kehilangan. Oke. Dan saya perlu sampaikan, ini materinya yang akan kita pelajari di mat wajib. Oke. Di mat wajib ada beberapa yang saya perlu highlight di sini ya. Oke. Yang pertama itu nilai mutlak. Ini nilai mutlak ini hubungannya nanti dengan sorry, kurang terang. Highlight-nya saya ganti dulu. Oke, ini nilai mutlak. Nilai mutlak ini nanti ini hubungannya dengan yang persamaan linier, pertidaksamaan gitu loh. Tapi ini akan lebih lanjut lagi. Ini setidaknya kalian sudah menguasai. Oke. Kemudian habis itu ada pertidaksamaan rasional dan irasional. Siapa ya nanti kita pelajari bareng-bareng. Lalu ada namanya sistem persamaan 3 variabel. Kalian di SMP udah belajar waktu terakhir tuh yang sistem persamaan 2 variabel yang pakai eliminasi, substitusi. Masih ingat? Nah, itu yang sekarang variabelnya ada 3. Lalu yang nanti mungkin agak baru ini adalah yang ini nih, sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan 2 variabel. Jadi menggunakan pertidaksamaan. Bedanya di mana ya nanti kita lihat. Lalu ada namanya materi fungsi. Ini di semester genap nih, seperti ini di semester genap, ini di semester genap, ini di semester genap. Ada fungsi, komposisi dan inverse, lalu ada trigonometri. Yang perlu kalian highlight benar-benar adalah di kelas IPA, ini saya sampaikan dulu dari awal, materi trigonometri ini sangat penting. Karena apa-apa semuanya ada hubungan dengan trigonometri. Nanti kalian belajar turunan, limit, itu semuanya ada trigononya. Kalau yang diwajib itu yang di IPS itu hanya yang aljabarnya saja. Ini trigonometri ini sangat-sangat mendasar, ini pondasinya untuk kalian di IPA. Oke, lanjut ya. Nih, kalau di mat minatnya apa aja? Yang pertama ini eksponen dan logaritma. Kelihatannya cuma dikit nih. Eksponen, logaritma. Ada 2 unsur saja. Tapi nanti akan terbagi menjadi persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Sama. Ini di semester 1, secara kurikulum ini doang. Tapi akan saya tambahkan ini sebagai tambahan, karena ini juga menjadi dasar kalian untuk di program IPA. Ini akan ada di semester 2, vektor. Lalu akan saya tambahkan, ini nih, persamaan trigonometri, dan trigonometri lanjutan. Ingat tadi di yang mat wajib kan ada trigono. Tapi dia akan saya tambahkan. Jadi kurang lebih ini materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Oke. Nanti sambil dinikmati saja.
Oke, tulisan saya buang dulu. Oke. Sampai situ dulu cukup jelas untuk peraturan kelas dan materi. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, saya mau masuk ke materi yang pertama. Jadi gini ya, di pekan ketiga kita akan ada tes. Jadi teman-teman bisa mengikuti pembelajarannya sebaik mungkin, in charge. Tolong diperhatikan. Ya kalau memang kerepotan, harap segera dikejar gitu. Karena IPA beat-nya cukup cepat. Oke, sekarang saya masuk dulu ke materinya ini. Bentar. Oke. Konsep dan persamaan nilai mutlak. Oke, jadi gini ya. Ini kan kita mulai pertama dengan konsep dan persamaan nilai mutlak. Ada yang tahu apa itu? Nilai mutlak tuh apa sih? Ada yang udah pernah tahu? Silakan, boleh menjawab. Gak ada yang tahu? Ini gak ada yang tahu nih. Nilai mutlak. Belum pernah dengar. Absolute value? Enggak. Oke. Tujuannya ini ada konsep nilai mutlak. Ada nanti persamaan nilai mutlak. Jadi belajarnya dua ini dulu. Yang pertama, konsep nilai mutlak itu kalian seperti apa, tahu. Lalu konsep persamaan nilai mutlak itu seperti apa. Lalu ada yang persamaan nilai mutlak, sama ada persamaan aljabarnya lah juga. Nanti akan kita lihat bareng-bareng. Kemudian kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, lalu bisa menjelaskan ya, mengkomunikasikan proses dan hasil penyelesaian masalahnya. Oh iya, ini nanti akan ada di Google Classroom, kodenya akan saya kirim ke grup WA-nya aja ntar. Nanti sambil dilihat ada tugasnya saya udah taruh di sana. Oke, ini nilai mutlak suatu bilangan, simbolnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Simbolnya ini ya, ini simbolnya. Menggunakan tanda garis 2 gini nih. Sorry. Ya, anggap aja dia lurus ya. Mutlak. Mutlak something gitu. Nah, tinggal di sini. Oke. Ini slide PowerPoint-nya ada di Google Classroom, nanti kalian bisa download. Nah, nilai mutlak itu adalah nilai tak negatif dari suatu bilangan. Jadi misalkan, nih, mutlak 5. Mutlak 5 itu artinya nilainya ya 5. Mutlak 0, berarti dia 0. Kalau mutlak dari negatif 3, berarti hasilnya 3. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini secara fungsinya ya. Jadi mutlak X itu akan bernilai X. Nih ya. Mutlak X akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu dia mutlak X akan bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Sampai sini jelas, ini lebih ke fungsinya nanti. Jelas? Oke, boleh dilanjut? Silakan di-unmute aja kalau memang mau bertanya ya, langsung. Oke. Sekarang ini, tentukan hasil dari bla 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 bla. Ada 5 nomor. Oke. Saya bahas dulu deh ya. Oke. Jadi seperti ini. Berarti mutlak dari min 4 hasilnya berapa? 4. 4. Oke, bagus. Mutlak dari 5? 5. 5. Gitu ya. Dikurang dari mutlak dari min 3? 3. 3. Gampang ya, begini kan? 4 tambah 5 tambah 4 tambah 5 dikurang 3. 6. 6. Oke, gini ya. Ini kita bukan di sini sih, tapi harus pemahaman dulu. Nah, kalau ada seperti ini gimana? Ingat kalau ada operasi bilangan, kita mulai dari yang paling
paling di ada Dalam dulu ya, paling dalam dulu nih. Kita beresin, berarti kita tulis lagi dulu nih. Mutlak 3 dikurang mutlak dari 2 dikurang 6 Min 4. min 4. Sampai sini oke. Gitu kan ya? oh, Aslinya gini dulu kan. Berarti mutlak 3 dikurang mutlak dari min 4 4 gitu ya. 4. Berarti jadi hasilnya min mutlak dari negatif min 1. 1. Hasilnya 1. 1. Oke, ini kalian butuh teliti aja sebenarnya. Ini tidak sulit tapi butuh teliti nih kalau yang masalah seperti ini ya. Lanjut. Ini gimana? Mutlak dari 4 tambah 2. Berarti hasilnya mutlak 6 ya? Mutlak 6. mutlak Kurang 6 mutlak dari mutlak min 5 min 5. Hasilnya 6 dikurang 6 5 dikurang 5. Hasilnya min 1 1. 1 apa min 1? ya 1 1 ya. Oke. Gampang nih. Ini masih oke. Lanjut. Ini berapa jadinya? Mutlak dari Min min 1. 1 ditambah mutlak dari 2 dikurang 2. 3. 3. Karena ini ada di dalam, berarti ini harus kita bongkar dulu ya. Heeh. Berarti selanjutnya hasil apa? Mutlak dari min 1 ditambah mutlak Min 1. mutlak min 1 1. 1 ditambah 1. hasilnya 2. gitu ya. Step by stepnya kalian harus oke juga ya. Bisa. Oke, sekarang ini gimana? Berarti mutlak dari mutlak Minus 4. 4 tambah Tambah 3. 3. Gitu dulu ya. Dikurang mutlak dari 6 tambah 2. itu jadi berapa? min 1 mutlak min 1 Mutlak dari min 1. Dikurang mutlak 8. 8. Mutlak dari min 1 1. 1 dikurang 8. Hasilnya Minus 7. min 7 Oke, beres ya. Ngerti nih ya konsep nilai mutlak. Jadi kalau ada negatif jadi positif. Positif. Kalau ada positif jadi positif positif. Kalau 0 jadi 0 0. 0 itu positif atau negatif sih? positif Netral. Nah, betul itu jawabannya. 0 itu adalah netral, dia tidak positif, dia tidak negatif ya, ada di tengah-tengah dia. Mau min 0 juga 0, mau plus 0 juga 0 gitu ya. Oke. Sekarang kalau seperti ini nih gimana? Untuk nilai X-nya min 2, X-nya min 2, X-nya itu negatif 2, tentukan nilai dari. Oke, saya sediakan space. Nah, ini gimana nih? Berarti jadinya untuk X-nya sama dengan negatif 2, berarti jadinya mutlak dari min 2 dikuadratkan ditambah 6 dikali min 2, gitu kan, kita tinggal ganti aja X-nya dengan min 2 kan. Hasilnya jadi berapa? Min 2 dikuadratin 4. 4 atau min 4? 4. 4 ya, oke. Min Minus 12 12. tambah 5. hasilnya berapa? Minus 3. Mutlak dari minus 3. Hasilnya 3. 3. Aman nih ya sampai sini? aman Aman. Oke, lanjut bos. Sekarang nih, ini gimana? Kalau untuk X sama dengan min 2. Jadinya 4 mutlak 2. Boleh lebih cepat, berarti min 6 dikali min 2. Tambah 12. Kayak gitu ya, langsung ditambah terus min 6 Minus 6. Min 8. 8. Hasilnya berapa? 4 4. dikali 14 ditambah tambah 14. 14. Jadinya jadi 70. 56 tambah 14. 56 ditambah 14 hasil jadi 70. Aman? Boleh lanjut? boleh Iya. Boleh. Oke. Yang begini-begini gampang ya? Ini perlu lagi? Nggak perlu lanjut? Lanjut aja ya. Ini kan tinggal masukin doang. Beres? Nah, sekarang ini nih. Perhatikan. Ini inti hari ini sebenarnya. Ada namanya persamaan nilai mutlak. Nah, jadi
kan tadi udah didefinisikan tuh kalau mutlak X sama dengan bisa dua kemungkinan kan. Bisa X, bisa jadi min X gitu kan. Yang di awal. Jadi yang bentuk pertama ini ada 3 bentuk. Jadi bentuk yang pertama ini perhatikan. Mutlak fx sama dengan suatu bilangan. Suatu nilai bilangan. Mutlak fx sama dengan A. Gitu. Ini suatu bilangan. Maka kita tinggal pecah jadi ini. Fx sama dengan A, fx sama dengan min A. Dua kemungkinan. Akan lebih mudah menggunakan ini. Boleh nggak pakai bentuk yang lain cara ngerjakannya? Boleh. Itu menggunakan dikuadratkan. Jadi f kuadrat sama dengan A kuadrat. Kayak gitu. Dikuadratkan kiri dan kanan. Ini bentuk yang pertama. Jadi mutlak sama dengan angka. Di bentuk yang kedua, ini mutlak sama dengan mutlak. Mutlak sama dengan mutlak. Jadi ada kirinya ada mutlaknya fungsinya, di kanan juga ada mutlaknya fungsi. Oke. Berarti penyelesaiannya boleh, sorry, ini tadi boleh juga pakai ini ya. Ini tadi kalau dia kiri kanannya mutlak, sorry. Kalau dia mutlak bisa dipecah jadi yang satu fx sama dengan gx, yang kedua fx sama dengan min gx. Bisa dikerjakan seperti itu. Boleh nggak pakai cara lain? Boleh. Dua-duanya dikuadratkan sama. Oke. Di bentuk yang ketiga, kalau dia di kirinya ada mutlak, di kanannya ada fungsi, tapi tidak ada mutlaknya. Mutlak fx sama dengan gx. Nah, ini bagaimana? Sama kayak yang tadi, seperti ini. Nih. Fx sama dengan gx. Fx sama dengan min gx. Tapi ada syarat tambahannya nih. Ada syarat tambahan bahwa gx lebih dari sama dengan 0. Ada yang bisa jelasin nggak sih kenapa kok ada syarat ini? Harus ada gx lebih dari sama dengan 0. Siapa yang punya ide? Biar nggak Kenapa? Marvel? Bukan. jawabannya bukan minus. Ya, karena nilai mutlak mungkin nggak tadi negatif. Mutlak mungkin negatif nggak? Enggak. Hasil dari mutlak tidak mungkin negatif kan? Mutlak itu selalu positif kan? Makanya harus ditambahkan gini. Kalau mutlak 0 boleh nggak? Boleh kan? Makanya ada tanda sama dengan ya, lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya. Boleh juga menggunakan kuadrat, sama. Intinya boleh ada dua cara. Nah, tapi syaratnya tetap ada nih ya. Apa yang beda nomor 2 dan nomor 3? Perhatikan, di nomor 2 itu di kiri dan kanannya ada mutlaknya. Tapi di nomor 3 hanya ada mutlaknya itu hanya di satu sisi. Oke, cukup jelas? Oke, Oh, lanjut ya. Nah, ini kalau ini bagaimana jadinya? Ini berarti mutlak sama dengan bilangan. Mutlak sama dengan bilangan. Mutlak sama dengan bilangan. Bagaimana caranya? Di sini aja yang agak gede. Berarti kita pecah jadi apa? Mutlak 2x kurang 5 sama dengan 3. Berarti ini cara penyelesaiannya kita bagaimana? Yang tadi ada kalau ada mutlak fx sama dengan A, itu jadinya apa? Fx sama dengan A atau Fx sama dengan min A. Gitu kan ya? Berarti ini kita tinggal pecah aja. Berarti kemungkinan pertama 2x min 5 sama dengan 3. Kemudian kemungkinan yang kedua 2x min 5 sama dengan min 3. Kalau kayak ginian saya yakin kalian harusnya sudah bisa ya. Berarti 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Yang di sini 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Biasanya juga ditulis ya, sebagai himpunan penyelesaiannya adalah kita selalu urutan dari yang terkecil. Berarti 1 dan 4. Sampai sini ada yang mau ditanya, apakah saya terlalu cepat? Masih oke? Lanjut? Oh, kayak gitu himpunannya perlu ditulis. Iya, biasanya akan kemungkinan ada dua. Ditanya X-nya berapa atau himpunan penyelesaiannya apa. Kalau ditanya X-nya, ya kita bentuknya seperti ini oke, seperti ini oke. Tapi kalau diminta himpunan penyelesaian, berarti ini harus dituliskan ya, himpunan penyelesaiannya berapa gitu loh. Ya. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Berarti kalau ini bagaimana dong?
Tinggal pecah jadi apa? 3 min 2x 3 min 2x sama dengan 7. 7. Kemungkinan kedua, 3 min 2. 3 min 2x sama dengan Min 7. min 7. Sampai sini oke. Oke. Berarti ini jadinya apa? Min Min 2x 2x sama dengan 4. 4. Berarti di sini x sama dengan Min 2. 2. Pinter. Min Min 2x 2x sama dengan dengan min 10. 7 minus 10 ya. Berarti Ya, x sama X dengan sama dengan 5. 5. Berarti kalau kita tuliskan sebagai himpunan penyelesaian, Min 2,5. 2, kalau himpunan penyelesaian pakai kurung kurawal ya. Hmm. Lanjut. Lanjut. Gampang ya? Oke, lanjut. Sekarang ada bentuk kuadrat. Gimana dong? X pangkat 2 min Ya. X kuadrat min pangkat 2 min 10x plus 20 plus 20 sama dengan 4. 4. Kemungkinan kedua, Kemungkinan kedua X kuadrat pangkat 2 min min 10x plus 10x plus 20 sama dengan min 4. sampai sini oke. Oke, Kalian bisa pemfaktoran? bisa. Oke. Jadinya apa nih? X pangkat 2 min 10x X plus kuadrat 16 min 10x 10x tambah plus 16. 16 sama dengan sama dengan 0. 0. Baru kita faktorin kan? Ya. ya Cara faktorinnya gimana? X dalam Ya. kurung X. X. X min 8, X. X min 2. Oke. Kita mencari bilangan kalau dikali itu min 10, kalau ditambah jadi 16 ya. Berarti min 8 min. Min 8 Min X 2. Berarti X sama dengan Saya 8. 8 X sama dengan. sama dengan 2. Udah selesai belum? belum. Belum. Masih ada yang ini ya. Iya. Jadinya apa nih? X X pangkat kuadrat min 10x X 24 ditambah 24 sama dengan. Ingat ya, kalau bentuk kuadrat kanannya harus selalu 0. Jadinya nih, X min Eh, 6 min 6. X min min 4 Berarti ini X sama dengan. X sama dengan 6. X sama dengan. 4. Serius, ini saya tanya dulu ya. Apakah ada di sini yang bermasalah untuk pemfaktoran? Nggak apa-apa, bilang dulu aja. Kak, kalau kayak gini impunannya perlu ditulis nggak? Ditulis. Oke. Ini untuk pemfaktorannya nggak ada masalah nih ya. Ntar saya coba Ada. tes. Oke. Ini saya tulis dulu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah. Aduh. AP. Berapa aja nih? 2, 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8. 6, dan 8. Sampai sini oke. Oke. Sebentar. Sebelum ke sini, saya masih ada slide kosong nggak ya? Oke. Nih. Kalau pemfaktoran ini bagaimana? 2x kuadrat min 5x plus. Ini pemfaktorannya gimana? Ada yang tahu langkahnya? Langkahnya dulu. Dalam kurung 2x, Dalam kurung 2x, 2x. tutup dalam kurung, dalam kurung, X lagi. 2x atau x? X. Oke. Kalau ini versi saya ya. Ini versi saya. Bagian kesulitan boleh ngikutin, boleh enggak. Tapi saya sharing versi saya. Jadi konsepnya tetap sama. Kalau di sini saya pakai tetap 2x. Kan prinsipnya kayak saya mencari berapa dikali berapa itu hasilnya adalah A dikali C. Berapa ditambah berapa itu hasilnya adalah B. Sama kayak yang biasa tadi. Jadi nggak perlu bingung. Cuma karena ini ada 2, ini kan ada 2x kuadrat. Berarti di depannya ini 2x, 2x. Saya akan memberikan di sini setengah. Jadi cukup kita cari. Kalau dikaliin, itu manakah pointernya di sini. Berarti saya mau cari di sini adalah berapa dikali berapa hasilnya 6. Kalau ditambahin hasilnya min 5. Berarti di sini saya dapat min 3 dan min 2. Min 3 dan min 2.
Berarti ini min 3, ini min 2. Kalau mau dirapikan dulu berarti 2x min 3, di sini jadi x min X min 1. 1. Nah, ini saya pakai yang begini. Ini boleh menjadi referensi kalian. Boleh, kalau kalian sudah nyaman dengan cara pemfaktoran kalian, ya boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kuncinya adalah di sini nih. Berapa kali berapa AC, kalau ditambahin itu adalah B. Tapi kalau kalian udah biasa pemfaktorannya tidak ada masalah, ya sudah. Lanjut aja. Oke, saya kembali ke yang tadi. Boleh? Boleh. Saya terlalu cepat tidak? Enggak kan ya? Yang debit. Oke, sekarang ini. Kalau yang kiri kanannya ada mutlak, sama yang nomor 3 dan 4, kirinya ada mutlak, kanannya tidak ada mutlak. Nah, ini gimana? Nah, ini yang pertama, kiri kanannya ada mutlak. Gimana coba? 2x plus 2x tambah 4 sama dengan 2x tambah 4 sama dengan x minus sama dengan tambah X min 1. 1. Kemungkinan keduanya 2x tambah 4 2x tambah 4 sama dengan x minus 1. min dalam kurung X min 1. Gitu dulu kan ya aslinya ya? Iya. Aslinya gini dulu kan? Jadinya ini apa? Pindah ruas 2x X sama dengan Sama dengan Minus 5. minus 5 di sini. Berarti kita rapihin dulu ya. 2x plus 4 sama dengan min X plus 1. Pindah ruas 3x sama 3x dengan sama min dengan 3. Minus 3. 3 min 3. X sama min dengan 1. sampai sini oke. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Min 1, min 5 dulu. 5. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Berarti ini min 5, min 1. Sampai sini oke, lanjut. Lanjut. Ini gimana? Pak, saya mau pakai cara yang lain, boleh nggak? Pakai yang kuadrat? Boleh. Berarti kalau yang kuadrat gini ya. 3x plus 4 dikuadratin sama dengan 2x min 1 di kuadratin. Gitu ya. Terus ini gimana? Diurain ya? Jangan diurain kalau beginian ya. Ini kita pindahkan ruas. 3x plus 4 dikuadratin. Dikurang sama 2x min 1 kuadratin sama dengan 0. Gitu kan ya? Kalian ingat nggak di SMP? Waktu SMP ingat bentuk kalau ada A kuadrat min B kuadrat. Ini diubah jadi apa? A kurang B. plus B, plus B. A kurang B, Oh, gitu iya. ya? Iya, ya. Ya nggak? Nah, ini juga bisa diubah jadi bentuk seperti itu nih. Jadi kita nggak usah ngewadratin dulu. Jadi 3x plus 4 dikuadratin, 9x kuadrat plus 24x plus 16. Itu kelamaan, kegedean juga kan. Ini kita bisa pakai seperti ini. Berarti yang pertama kita jumlahkan dulu nih. Berarti 3x plus 4 ditambah dengan 2x min 1. Yang kedua itu berarti 3x plus 4 dikurang 2x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Iya. Kemudian nih jadinya berapa nih kalau dirapihin? Berarti kan jadi 3x ditambah 4 ditambah 2x dikurang 1. Ya. Ini 3x plus 4 kurang 2x kurang 2x tambah 1. Itu ya. Berarti ini jadinya apa? 5x 5x tambah 3 plus 3 di sini x x plus 5 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 35. minus 3 per 5 gitu ya. X sama dengan min. Sorry, saya kalau kecepatan saya tambahkan catatannya di sini. Oke.
Ini dari sini ke sini dulu ya. Kalau yang bingung nih. Berarti kan 5x plus 3 sama dengan 0 sama x plus 5 sama dengan 0 gitu ya. Ya. Berarti ini 5x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 5. Di sini x sama dengan min 5. Sama aja ya. Kalau yang mau langsung silakan ke sini boleh, tapi kalau mau dijabarkan seperti ini juga nggak masalah, boleh. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya apa nih? Himpunan penyelesaiannya min 3 per 5. Min 5. Mana 5 dulu? dulu. Mana dulu yang lebih kecil? Minus 5. Sebentar. Oke, Koma min 3 per 5. 3 per 5. bentar. Berarti kita tulis HP-nya adalah min 5, koma min 3 per 5. Sampai sini oke? Oke. Aman ya? Aman. Aman. Ini saya banyak kasih contoh nih ya, cara ngerjainnya biar enak kalian. Nah, sekarang kalau gini, di kirinya ada mutlak, di kanannya fungsi biasa. Ini bagaimana? 3x. Berarti 3x 3x min 2 X min 2. 2 sama dengan 3x min 2 sama dengan X tambah 4. x tambah 4. Lalu 3x min 2 3x min 2 sama dengan min plus 4 x plus plus 4. 4. Syaratnya apa sih syaratnya? X lebih besar sama dengan 0. Syaratnya apa? X lebih besar sama dengan 0. Gx berarti fungsi yang di kanan ya. Berarti syaratnya x plus 4 lebih dari 0. Berarti x-nya harus lebih dari min 4 gitu ya. Ini syarat nih. Berarti kalau syarat nanti dapat x-nya 5 boleh nggak? X sama dengan 5 boleh nggak? Boleh, karena x-nya lebih dari 4 kan? Kalau x-nya sama dengan 1 boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau x-nya sama dengan min 5, Enggak. Enggak. pasti dia akan gugur ya. Nanti kita lihat. Ini jadinya berapa nih? Berarti 2x sama dengan X 0. 6. Berarti x sama dengan X-nya 3. Oke. Kita dapat x-nya 3. Boleh nggak? Memenuhi nggak syarat x min 4? X-nya lebih dari min 4. memenuhi. Dong, gitu kan. Saya kasih centang. Lanjut. Di sini berarti saya rapiin dulu. 3x dikurang 2 sama dengan min x dikurang 4. Jadinya di sini 4x sama dengan min 2. Berarti x-nya sama dengan Min 2. min 2 apa min setengah? Min setengah. Ini min 2 per 4 ya. Berarti jadinya min. Hati-hati nih. Hati-hati nih yang beginian nih. Oke. Min setengah boleh nggak? Lebih dari Boleh. lebih dari min 4 nggak? Iya. Iya ya. Oke. Berarti ini masih oke. Kalau mau yakin berarti kalian coba nih. Kalian uji. Uji x sama dengan min 3. Masukin ke situ. Berarti mutlak dari 3 dikali min 3, min 9, dikurang 2, gitu loh. Sama dengan, sorry. Ini harusnya 9 ya. Bisa. Itu ketiga kan ya? Sebentar. Mana sih? Berarti ini mutlak dari 9, ini 3 ditambah 4. Berarti 7 sama dengan 7. Cocok nggak? Cocok. Benar. Kita uji x sama dengan min setengah. Uji x sama dengan min setengah. Benar nggak sih ini? Kita masukin ke sono. Berarti mutlak dari 3 dikali min setengah. Berarti min 3 per 2 ya? 3 per 2 dikurang 2. Apakah sama dengan min setengah ditambah 4? Kita cek. Berarti ini berapa? Mutlak dari? Berarti ini min 7 per 2 ya? Ini juga 7 per 2 ya? Sama nggak? Berarti kan sama ya? Sama. 7 per 2 sama dengan 7 per 2. Berarti ini benar juga ya?
Paham? Kalau kalian ragu, kalian uji. Tetapi lebih mudah lihat syarat sih sebenarnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini gimana? Sama kan kayak tadi? 2x tambah 4. 4 sama 2x dengan ditambah 4 4 sama dengan X x min 3. Kemudian 2x plus 4 sama 2x dengan plus 4 sama dengan min dari min x min 3. Syaratnya apa? Syaratnya X x lebih X min mana 3 daripada lebih dari lebih 0, dari 0 ya. Berarti x-nya lebih dari lebih dari 3. 3. Nah, ini berarti berapa dapatnya? X sama X sama dengan min 7. min 7. min 7. Memenuhi nggak? Enggak. Dia tidak memenuhi syarat ya kan? Berarti tidak memenuhi TM. Ya, kita ini tinggal bikin, di sini kita rapikan lagi, berarti ini 2x tambah 4. Ini Min X Min sama X dengan tambah min 3. x plus tambah 3. Jadinya di sini 3x sama dengan 3x sama dengan 2X sama dengan min min 1. Terus gimana dong? X sama dengan Ini 3x, yakin ini 3x. min 1/3. 3x ya? Oke. Berarti ini X sama dengan min min 1/3. min 1/3. Bagaimana nih? enggak. Memenuhi. Memenuhi syarat nggak? Enggak. Enggak. Dua-duanya nggak memenuhi nih, bagaimana berarti? Bukan mutlak. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah Itu himpunan penyelesaiannya adalah min 7. himpunan kosong Oh. ya? Kan dua-duanya nggak memenuhi. Berarti Oh, nggak ada iya. penyelesaiannya gitu loh. Oh, berarti kalau nggak mungkin himpunannya di 0 coret gitu. Iya, beda ya. Ini 0 dicoret, atau kalau kalian mau bikinnya kayak gini, ini cuma buka kurung, tutup kurung, selesai. Tapi bukan seperti ini ya. Himpunan kosong itu bukan begini, ini artinya ada isinya tapi bilangan 0. Ini bukan seperti ini bukan seperti ini. Salah kalau begini ya. Kalau Iya. mau simbolnya adalah 0 dicoret, boleh. Atau himpunan kosong, nggak ada isinya gitu. Makanya yang benar adalah bacanya adalah 0 sebenarnya, bukan kosong. Jadi kalau nyebutin nomor handphone 081 bukan 081. Kalau kosong itu artinya nggak ada, hilang. Terus cara bilang kan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Sampai sini cukup jelas? Kalau X-nya 0 boleh nggak? Kenapa? Kalau X-nya 0. Kalau X berarti kita punya nilai X sama dengan 0 gitu ya. Pertanyaan gitu kan, berarti nilai X-nya sama dengan 0 dong. Coba aja dimasukin, diuji. 2 dikali 0 tambah 4 dimutlakin. Berarti mutlak 4 ya. Tapi Mutlak. maksudnya kalau X-nya 0 boleh atau? Ditulisnya bagaimana maksudnya, Vel? Kalau X-nya sama dengan 0 ya ini nggak boleh lah. Dapatnya ini akan jadi salah. Kita uji aja, uji nih. Uji kan kalau salah berarti dia tidak memenuhi kan. Kalau X-nya 0 berarti mutlak 2 dikali 0 ditambah 4. Apakah sama dengan 0 dikurang 3? Di sini dapatnya berapa? 4 sama dengan min 3. Bener nggak 4 sama dengan min 3? Salah kan? Nah, berarti 0 itu nggak boleh. Mutlak sama dengan X. Bagaimana? Kayak X mutlak sama dengan X kan bisa X-nya 0. Tapi kan soalnya ini, Vel. Soalnya ini kita lagi bahas soalnya ini kan nomor 4. Kalau jawaban di soal lain X sama dengan 0 boleh aja. Tapi ini kan jawaban dari soal ini kan yang lagi kita bahas. Misalnya dapat X sama dengan 0, di kasusnya beda ya boleh. Misalnya pertanyaannya begini kan, maksud kamu mutlak X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Ya benar. Kalau ini mah. Kayak gitu. Boleh. Kalau ini mah. Tapi kan pertanyaannya bukan ini. Tapi kita menjawab pertanyaan ini kan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Ntar lo. Biar tidak mengganggu. Biar tidak mengganggu. Oke.
Lanjut. Kalau ada kuadratnya gimana? Oke, silakan. X pangkat 2. X pangkat Kuadrat. 2 Min 4x. min 4x X min 2 sama dengan X min X X min 8. Kemungkinan 1. Kemungkinan 2-nya kuadrat. X kuadrat min X kuadrat 4x X min 2 min 2 sama dengan Min dalam kurung Min. X. min X kurang 8. oke, ini jadinya X kuadrat Kuadrat min min 5x. min 4x 5x min Plus Plus 6. plus 6. Nah, 0. sama dengan 0. Buat sini dapatnya itu X kuadrat X min 2 X min 3 nih ya. oh, Ya kan? Kalau dikaliin hasilnya 6, kalau ditambahin hasilnya min 5 kan? Kalau dikaliin AC, kalau ditambahin B. Berarti min 2 min 3. Berarti sini dapat X sama dengan 2. 2 X 3. X sama dengan 3. Oke, sekarang kita pindah ke sini. X X pangkat kuadrat 2 min 4x min 4X min 2 sama dengan min min X X ditambah 8. tambah 8. Terus X kuadrat X kuadrat sama min 3x Min 3x min 3X min 10 min 10 sama dengan 0. Berarti kan berapa kali berapa hasilnya? Min X min 10. 5 X plus 2. Kalau tambahin hasilnya min 3. Berarti X min 5 X plus X 2. min 5 X plus 2 sama dengan 0. 5 Berarti min X-nya 5. 5 min 2. Terus yang dipakai yang mana? 2 oke nggak 2? 2 boleh nggak? Tadi ada apanya, ayo? Syarat. Nah, syaratnya apa? X lebih besar dari harus lebih besar. Berarti syaratnya X min 8 harus lebih dari sama dengan 0 ya, sorry. X sama dengan X-nya lebih dari sama dengan lebih dari 0. 8 X-nya lebih dari sama dengan 8. Ntar lu, ribet ini ya tulisannya. Kak, ini kok ada sama dengannya? Iya, harusnya ada sama dengannya. Tadi kurang. Karena sebentar. Back dulu sebentar ya, back slide. Ini harusnya ada sama dengannya nih. Oh, Kan tadi kan G lebih dari sama dengan 0 ya. Kelewatan saya, terlalu antusias. Yang di awal kan tadi syaratnya GX lebih dari sama dengan 0 kan. Oke, terus lanjut. Mana lagi nih? Ini ada nggak penyelesaiannya? nggak ada. Nggak ada. nggak ada. Oke. Berarti 2 oke nggak? Gagal. Enggak. 3 Semua enggak. gagal. Enggak. 5 juga gagal. Nggak memenuhi syarat kan? Min 2? Min 2? Enggak. Enggak juga. Oke, gagal semua. Berarti semuanya gagal ya. Ini min 2 juga TM. Berarti penyelesaiannya adalah Kosong. himpunan kosong. Nol apa kosong? Kosong. Kosong. Nggak ada penyelesaiannya. Himpunan kosong. Oke, lanjut. Sekarang kalau begini, ini gimana? Syaratnya gimana? Bentar. Kemungkinan 1 apa dulu deh? Kemungkinan 1. X pangkat 2 X kuadrat min 4x min 4X plus tambah 18 sama dengan X kuadrat tambah 2x tambah 2X tambah tambah 9. 6. Kemungkinan kedua
X kedua pangkat 2 X kuadrat min min 4X 4X tambah 18 plus 18 sama dengan sama dengan min dari min X dari kuadrat pangkat 2 tambah plus 2X 2X tambah X 6. 6. Terus gimana dong? di Pindah ruas, jadi X kuadratnya habis ya. Ya, Terus X-nya jadi ini min 4. Ini berarti min 6 min 6X. min 6X Terus Tambah 12. di plus 12 sama dengan 0. Berarti bisa dapat X-nya sama dengan? Ya kalau mau ditulis X sama dengan X sama min 12. Berarti X sama dengan 2. 2 ya. Oke, yang ini jadi apa? Terapin dulu X kuadrat min 4X plus 18 kan? Min X Min pangkat X 2 kuadrat kuadrat tambah min 2X kurangin min 2X 2X min 6. min 6. Hasilnya jadi apa? kuadrat 2X kuadrat 2X kuadrat Min 2X 2X tambah 24. tambah 24 sama dengan 0. Bisa sederhana ini enggak? Semuanya kita bisa bagi 2. Jadi X kuadrat min X tambah 12. sama dengan 0. Terus ini gimana? empat tiga X min 4, X plus 3. X min 3. Berarti berapa dikali berapa hasilnya? X min 4 X plus 3 Berapa dikali berapa hasilnya? 12. Kalau ditambahin hasilnya 1. min 1 kan? Berapa? X X 4 X min 4 gini. X plus 3 begini. Ini kalau dikaliin jadi berapa? X kuadrat min X 12 kan? Berarti ini bukan ya. Ini bukan. X Ada nggak? kok enggak Nah, ini X gimana dong? plus 4, X min 3. X plus 4, X min 3. Coba dikaliin jadi apa? nggak bisa juga. Buntutnya udah pasti min 12 kan? Ada nggak? Kalau dikali 12, kalau ditambahin min 1? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalian udah belajar yang rumus rumus kuadrat itu? Rumus ABC? Kuadrat sempurna. Enggak, rumus kuadrat. Min 4 AB. Ya yang X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per Per 2A. Ini udah belajar beginian? Waktu SMP? Udah. Udah kan ya? Coba. Udah. Ini diskriminannya positif atau negatif itu akarnya. B kuadrat min 4AC-nya. Berarti kan min B. Berarti kita terus dulu ya. X12 sama dengan min B. Berarti 1 plus minus akar dari B dikuadratin 1 1 min 4 dikali A dikali C. Min 48 per 2A. Berarti 2. Gitu ya. Berarti kan 1 plus minus akar min 47 ya? Per 2. Oke, karena kita tidak bermain di bilangan yang kompleks, ini namanya bilangan kompleks, ada imajinernya, berarti ya ini boleh di skip aja. Nggak masalah. Kita cek sekarang uji 2-nya. Kalau nyari syaratnya gimana nih syaratnya? Syaratnya gimana syaratnya? Gimana dong nih? Syarat, berarti kan X kuadrat plus 2X plus 6 lebih dari 0. Tahu nggak syaratnya caranya, Ri? Gimana? Kan tadi, sorry, lebih dari sama dengan 0. Syaratnya bagaimana? faktor Bisa? faktorin. Bisa difaktorin? Bisa. Berapa dikali berapa? 6 kalau ditambahin 2? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Yang paling gampang kalau udah begini terlalu rumit adalah kalian harus dicoba aja jawaban kalian ini ke persamaannya. Jangan lupa, harus diuji.
Masukin. Bener nggak sih kalau dimasukin nilai X itu sama dengan 2 ke sini? Coba, jadinya berapa tuh? Kalau dimasukin X-nya 2, ruas kiri sama dengan ruas tangan nggak? Ruas kiri sama dengan ruas kanan nggak? Berarti mutlak 2 dikuadratin 4 dikurang 4 kali 2 8 tambah 18. Apakah sama dengan ruas kanannya? Ruas kanannya berarti berapa? 4 tambah 4 tambah 6. 6. Berarti jadinya mutlak dari 14 itu ya sama dengan 14. Cocok nggak? Berarti 14 sama dengan 14. Oke. Berarti 2 boleh nggak? Berarti 2 penyelesaiannya ya. Oke. Berarti kalau mau ditulis dalam bentuk HP gimana? HP sama dengan? 2. HP-nya sama dengan 2. Oke, cukup jelas? Jadi kalau memang udah mentok, udah keder, ya itu minimal harus tetap dicobain. Nggak boleh nggak dicobain. Wih. Kenapa Prisil jatuh handphone? Enggak, itu jatuh di meja doang. Ya. Lanjut. Terakhir nih ya, contoh terakhir. Nah, ini. Kalau ada seperti ini gimana? Udah ada mutlak, ada bilangan. Ribet banget nih. Oh, coba. Oke, bisa diperhatikan. Kalau ada seperti ini kita harus membuka dia menjadi 4 kondisi. Yang pertama, lihat ini dulu nih. X-1-nya itu kita anggap positif. 2X-1-nya kita anggap positif. Berarti kondisi 1 adalah X-1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2X-1. Oke. Kemungkinan kedua, ini kita menganggap bahwa X-1-nya itu positif dan 2X-1-nya itu negatif. Berarti kemungkinan 2 kita uraikan menjadi X-1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang min dari 2X-1. Ini yang paling complicated nih ya. Nanti kalian uraikan sendiri. Lalu kita lihat di sini. Kemungkinan ketiga berarti X-1-nya kita anggap dia negatif. 2X-1-nya kita anggap dia positif. Kemudian berarti artinya min dari X-1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang dari 2X-1. Kemungkinan keempatnya berarti gimana? X-1-nya kita anggap dia negatif. 2X-1-nya kita anggap dia negatif. Ya kalian tinggal uraikan aja berarti. Saya tarik sini deh. Oke. Kalau dia negatif. Min X kurang 1. Pointer saya ada di manakah? Oke. Berarti min dari kenapa di sini? Perlu. Min dari X-1 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang dari 2X-1. Oke, kayak gitu. Wait. Sempit tempatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, itu yang ini kenapa ambilnya mesti 4 kemungkinan itu? Oke. Ada nggak bentuk, ini kan udah bentuk yang level pengayaan ya, maksudnya seperti
boleh dibilang ini sih levelnya tinggi gitu, yang udah penalaran tingkat lanjut. Nih kalian bisa lihat di sini kan, ini mutlak dikurang angka, ini ada angka lagi dikurang mutlak. Ada nggak bentuk yang dari awal seperti ini? Ada mutlak, ada angka digabung-gabungin. Kan bentuk pertama cuma mutlak sama dengan angka. Bentuk yang kedua mutlak sama dengan mutlak. Bentuk yang ketiga mutlak sama dengan fungsi gitu kan. Oke. Tapi nggak ada mutlaknya gitu kan. Nah, kalau yang udah seperti ini ada level yang pengayaannya nih, level yang lebih tingginya gitu loh. Jadi kita harus membongkar dia sesuai dengan definisinya. Kan perlu di ini juga kan, diingat lagi yang waktu pertama, bahwa kita lihat yang ini nih. Mutlak X min 1 bisa 2 kemungkinan kan? Mutlak 2X min 1 juga bisa 2 kemungkinan kan? Bisa plus minusnya kan? Ya kayak gitu. Makanya dibongkar dia jadi 2 kemungkinan. Karena ini ada 2 nilai mutlak, berarti jadinya ada 4 kemungkinan. Seperti itu. Oh. Sampai sini udah oke? Oke. Saya stop share. Oke. Bagaimana kira-kira? Lumayan ngerti. Lumayan ngerti apa lumayan pusing? Oke, nah sekarang kalian silakan gabung di Google Classroom-nya. Kode kelasnya akan saya kirim di grup. Kode kelasnya. Wow, banyak sekali nih. Sebentar ya, sebentar. Nama grup kita apa? Matematika 10 IPA? 10 IPA matematika. Oh ya, 10 IPA matematika. Sebentar. Sebentar. Ada 2 ya. Yang satu wajib, satu peminatan ya. Oke. Silakan bergabung di situ. Udah ada tugasnya. Untuk pertemuan yang hari ini silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Itu paling lambat Rabu depan, paling lambat Rabu depan. Sangat panjang waktunya. Kalian file yang coret-coretan tadi, apakah mau? Atau kalian sudah nyatet sendiri? Apa? Yang tadi PowerPoint yang udah dicoret-coret, apakah mau? juga mau, Pak. PowerPoint show. Join dua-duanya. Dua-duanya. Saya akan taruh di ini deh, di mat wajib. Di pertemuan 1 akan saya taruh. Sebentar. Ini PPT coretan. Baru 13, mungkin sambil berjalan nambah lagi. Oke. Kita foto dulu semuanya. Silakan menghadap ke kameranya dengan posisi yang terbaik. Saya akan ambil foto. Saya pasang virtual background dulu.
Oke. Ready? Foto biar bagus menghadap kameranya semua. Senyum. 1, 2, 3. Kalau masih bisa senyum habis pusing palanya. 1, 2, 3. Oke. Nah, hari ini itu dulu. Jadi konsep persamaan nilai mutlak sama pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk pekan depan yang mat wajibnya itu yang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi sebisa mungkin yang persamaannya udah oke, baru nanti pertidaksamaan. Pertidaksamaan lebih complicated. Ada yang mau ditanya? Silakan, masih ada waktu sedikit. Atau mungkin nanti kita bisa lanjut diskusinya di grup WhatsApp sambil diskusi rame-rame. Kalian boleh kok, nggak harus ngerjain sendiri, tapi boleh sambil diskusi di grup ataupun di mana kalian lah. Oke, saling support. Ini kalau nggak ada yang nggak ngerti, ya bantu. Oke, terima kasih hari ini yang udah sambil bantu menjawab dan segala macam. Harapannya sih ya yang udah dipelajari bisa dimengerti lah. Dengan kalian mengerjakan latihan itu ya lebih ingat lagi gitu, karena udah dijelasin, kalian juga harus ngerjain. Oke? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Mat minat, kita jadwalnya hari apa ya? Mat minat itu hari Selasa, catatan saya. Nah. Oke, jadi jangan bingung, matematikanya akan ada 2. Materinya beda, ya masing-masing catch up lah. Oke, semuanya. Selamat siang. Terima kasih udah mengikuti. Moga-moga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dikumpulkan tepat waktu. Oke, semuanya selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.